Kita baca Amsal 21 ayat 1 dan 2. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, judul firman Tuhan bagi kita di siang hari ini, batang air di dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia di mana kita hidup sekarang ini pada dasarnya adalah dunia yang penuh dengan trik-trik rekayasa. Dunia yang makin hari makin jauh dari ketulusan dan kebenaran. Dunia yang semakin jauh dari firman Tuhan. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh hidup dipenuhi dengan kehidupan dunia seperti ini. Kita tidak boleh hidup dipenuhi dengan kecurigaan, lain mencurigai lain. Baik di gereja, dalam rumah tangga, suami curigai istri curigai suami, atau di gereja sebaliknya. Kita tidak boleh hidup dipenuhi dengan kemunafikan. Saudara, Tuhan Yesus paling marah orang Farisi karena mereka hidup dalam kemunafikan. Itu yang Tuhan benci dari mereka. Dalam tata ibadah oke, tapi hidup dalam kemunafikan. Kebohongan dan penghakiman. Suka menghakimi orang. Nah, dunia sekarang ini seperti itu. Dunia penuh dengan penghakiman, saling menghakimi satu dengan yang lain, saling memfitnah satu dengan yang lain, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sebab itu kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kita harus selalu berserah pada Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan menyelidiki hati dan juga menguji hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih Tuhan, hati raja seperti batang air, ayat 1 tadi. Batang air itu berbicara tentang sungai. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bicara batang air itu sungai. Sungai-sungai, Saudara. Sungai yang mengalirkan air, dan air itu sangat segar, bersih, bening dan dingin. Jadi Saudara lihat air ini luar biasa. Air juga memberikan makna atau simbol dari kehidupan yang menyegarkan. Air yang segar selalu memberikan daya tarik bagi orang yang merindukan kesegaran dalam dirinya. Ketika kita pergi ke pegunungan, seperti tadi saya bilang, ada air terjun sangat deras, putih bening, bersih. Curahan airnya pasti dorong kita untuk terjun, berenang, bermain-main dengan air yang menyegarkan itu. Air juga sangat melegakan bagi semua orang yang sedang kehausan. Air akan memulihkan segala kelelahan dan kehausan yang tertahan, betul? Batang air memancarkan aliran air yang segar, yang mengalir dan memberikan kehidupan. Wow, Saudara, kita harus punya daya tarik. Saudara harus punya daya tarik tersendiri, supaya orang senang lihat Anda. Orang tertarik karena Anda punya sesuatu yang lain. Air kotor suka orang-orang kotor cari, tapi air yang bersih, orang-orang yang bersih suka mencari, karena mereka menemukan kehidupan di situ. Sekalipun Anda tinggal jauh, tapi Tuhan Allah akan kirim orang-orang yang haus untuk mencari Anda. Mungkin kita tinggal di kota kecil seperti Ambon, tapi orang-orang lain akan mencari kita, telepon kita, minta kita doakan mereka. Karena ada sesuatu yang berbeda. Kita punya daya tarik tersendiri. Kita tidak seperti air basantang yang saya bilang tadi, tapi air bersih jernih. Sekalipun Anda kecil, sekalipun mungkin Anda tidak diperhitungkan, tapi kalau hidupmu bersih, segar, membawa kesejukan, maka orang-orang akan mencari Anda. Jadilah air yang bersih, supaya sekalipun Anda ada di sini, orang-orang dari luar negeri telepon Anda untuk minta didoakan. Orang-orang dari bangsa-bangsa akan telepon Anda untuk minta didoakan. Sesuatu yang bersih itu disukai, kecuali orang-orang kotor tidak suka yang bersih. Amsal 21 ayat 1 berkata, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini yang dipakai oleh Amsal untuk menggambarkan hati raja. Amsal ingin menyampaikan bahwa hati raja itu hati yang memberikan kesegaran, hati yang memberikan kesejukan, hati yang memberikan ketentraman pada seluruh rakyat yang ada di bawah kekuasaannya. Tentunya raja yang benar-benar raja, bukan raja rakus demi kepentingan diri sendiri, bukan raja yang haus kekuasaan, dan bukan raja merampas kekayaan rakyatnya.
Tapi dikatakan raja di sini yaitu raja memiliki hati takut Tuhan. Itulah yang dimaksudkan dengan hati raja. Hati raja itu hati yang takut Tuhan, sehingga mengalir kesegaran, kesejukan, ketentraman bagi orang yang ada di bawahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang dimaksud dengan hati raja. Seperti batang air dalam tangan Tuhan, seperti sungai di tangan Tuhan, dialirkan kemana saja. Di mana ada orang sakit, di mana ada orang susah, di mana orang butuh pertolongan, Anda akan pergi ke tempat-tempat itu. Tuhan akan bilang pergi ke sini, 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 karena ada orang yang membutuhkan aku. Di mana hatimu bersih, pikiranmu bersih, kehidupanmu bersih, ada kebersihan, ada kesegaran, Tuhan perintahkan Anda untuk bertemu orang-orang yang memang lagi butuh Tuhan. Tuhan tidak lihat titel Anda ya, berapa lama Anda melayani, tidak. Tapi betapa bersih hati dan pikiran Anda yang akan Tuhan tuntun Anda ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini. Karena mereka membutuhkan aku, dan Engkau hadir dan bawakan aku untuk mereka. Dengan kata lain, sumber air yang mengaliri batang air itu berasal dari Tuhan sendiri, yang mengalirkan kehidupan kepada semua rakyat menurut kehendaknya. Jadi berkat itu dialirkan Tuhan sendiri untuk memberi kehidupan dan kesegaran bagi semua orang atau rakyat yang dipimpinnya. Amsal hendak mengatakan bahwa raja sebenarnya hanya sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat-berkatnya. Amin. Saudara, kita ini hanya alat dalam tangan Tuhan untuk salurkan berkat Tuhan. Demikianlah kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin sekuler, pemimpin-pemimpin rumah tangga, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kita harus menyalurkan air kehidupan, air kesegaran, air kesejukan pada semua orang. Dunia ini lagi haus, dunia ini sekarat. Saudara dan saya, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, kita semua punya tugas untuk membawa kesejukan. 1 Petrus 2:9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah. Aku telah panggil kamu, aku telah bawa kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi tugas Bapak Ibu Saudara saya, pergi beritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, supaya orang-orang sekarat hampir mati itu, supaya orang haus itu, supaya orang lagi lapar itu, supaya orang lagi menderita itu mengenal siapa Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak boleh jadi jemaat biasa. Tugas kita semua saudara untuk beritakan siapa Yesus. Amos 8 ayat 11 berkata, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengar firman Tuhan. Ini masanya saudara. Dunia lagi lapar, dunia lagi haus. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya terpanggil untuk membawakan kesejukan, air yang sejuk, air yang segar, air yang mau kehidupan bagi mereka. Waktu mereka sudah tarik-tarik nafas, waktu kita datang kita bawa kehidupan. Waktu mereka sudah capek lelah, kita datang kita bawa kehidupan. Jangan bawa air kotor untuk mereka. Jangan bawa perkataan-perkataan menghancurkan orang. Jangan bawa perkataan-perkataan negatif untuk orang, saudara. Kita harus bawa air yang bersih, yang jernih, kehidupan untuk orang. Bapak Ibu Saudara, hati mana yang Tuhan cari untuk mengalirkan kehidupan, kesegaran, dan kesejukan, yang membawakan kehidupan, kesegaran, kesejukan. Itu yang pertama saudara, hati yang bersih dan tulus. Ini hati itu yang Tuhan cari saudara. Hati bersih, hati tulus Tuhan cari untuk mengalirkan kehidupan, kesegaran, dan kesejukan bagi orang-orang yang lagi haus. Yang kedua, hati yang mengasihi dan mengampuni. Kalau Anda tidak boleh mengampuni orang, tidak mau mengampuni, Anda mau alirkan apa buat orang? Kalau Anda tuntut tidak mau mengampuni, saya mau katakan buat saudara, Anda punya kepahitan seumur hidup Anda. Anda ambil hak Allah, karena pembalasan itu hak Allah, bukan Anda. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar, tidak mau mengampuni, dendam itu tidak baik. Kalau Anda dendam orang, itu membawa kepahitan yang dalam, dan itu akan membuat Anda menderita. Penyakit satu persatu akan datang. Betapa Anda harus membersihkan hati Anda dari dendam dan tidak mau mengampuni. Hati yang bagaimana lagi? Yang ketiga, hati yang mau diajar. Amin. Hati yang keempat, hati yang rendah hati, mau terima kalau ditegur. Hati yang berani akui kesalahannya. Anda harus berani akui kesalahan Anda. Hati Anda yang keenam, harus mau dibentuk. Anda punya hati harus mau dibentuk. Ini yang Tuhan pakai saudara.
Yang ketujuh, hati yang selalu dipenuhi ucapan syukur, bukan bersungut-sungut terus. Dan pujian bagi Tuhan. Saudara, saya mau bilang, di dunia ini semua orang punya persoalan. Saudara punya, saya punya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda punya masalah, jangan tangisi. Amin. Tidak perlu tangisi dan mempersalahkan orang-orang atas setiap menit. Tidak perlu. Itu Anda lagi diproses, karakter Anda lagi dibentuk. Setelah selesai proses, Anda dipakai untuk menyalurkan kehidupan, kesejukan, kesegaran buat orang. Kalau Anda tidak mau diproses, bergeser dengan orang, lalu air sejuk mana yang saudara bawa? Mengapa Tuhan Yesus fokus pada hati? Karena hati adalah awal motivasi. Yang kedua, karena hati menentukan. Persistensi itu berbicara tentang gigih, kuat, daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah tantangan. Kalau Anda tidak punya hati ini, gigih, kuat, tahan menghadapi masalah, bagaimana Tuhan pilih Anda? Tidak bisa. Jadi hati Anda, karena hati itu menentukan persistensi, gigih, kukuhnya Anda. Daya tahan Anda yang kuat untuk menghadapi persoalan terus menerus. Tapi Anda tetap mengerjakan tugas Anda dengan baik. Amin. Banyak tekanan persoalan, tapi Anda tetap berdiri kokoh, Anda tetap berdiri kuat, Anda tahan banting, Anda tetap punya daya tahan yang kuat untuk melewati setiap pekerjaan Anda dengan baik. Walaupun banyak tekanan datang. Itu hati yang Tuhan Allah cari. Mengapa Tuhan fokus pada hati? Pertama, karena hati adalah awal motivasi. Dua, karena hati menentukan persistensi. Tiga, karena hati adalah kamu yang sebenarnya. Jadi hati ini jaga lebih baik saudara. Supaya Tuhan lihat ketemu hati lah, Tuhan pakai ketemu sebagai saluran. Membawa kesejukan pada dunia yang sekarat. Pada dunia hancur. Saudara, siapa mau tolong dunia ini? Siapa mau tolong manusia-manusia di muka bumi ini? Kalau kita yang sudah punya hati seperti tadi saya bilang, kita harus kuat. Injili orang itu tidak gampang. Orang akan bilang, saya pendeta setan, saya dari mana? Saya anak muda, saya anak kecil, saya injili beta. Semua berdoa buat beta. Orang ini hamba Tuhan dari mana nih? Pojok mana nih? Ini hamba Tuhan pun titel apa sih? Saya ada pun titel apa-apa. Betul saudara? Itulah sebabnya Anda harus punya hati yang kukuh. Anda punya hati harus gigih. Anda punya hati itu harus tahan kuat, tahan banting. Sehingga orang permalukan Anda tetap berdiri. Anda injili orang-orang ikut Anda dan parang. Tapi karena Anda punya hati ini, Tuhan bilang, mari nah, beta pakai usia lebih besar lagi. Jadi ya saudara, mari kita memiliki hati yang tadi. Bapak Ibu Saudara, Amsal 21 ayat 2 berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhan yang menguji hati. Mobil bisa kembali kepada jalan yang kita lalui salah, tetapi hidup kita tidak boleh kembali lagi kepada itu, karena kita sudah lewati masa itu. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita pikir jalan kita itu lurus, baik, benar, tapi ujungnya menuju maut. Jadi jangan salah saudara, dalam perjalanan hidup Anda jangan salah. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita terlalu asik dengan apa yang kita sukai, yang menyenangkan hati kita. Kita tidak mau libatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita singkirkan Tuhan dalam benak kita. Betul saudara? Kalau semua nyaman, kita tidak ingat Tuhan. Kalau semua nyaman-nyaman saja, kita tidak pernah libatkan Tuhan. Seperti itu Tuhan itu tidak ada dalam benak kita. Kita singkirkan Tuhan. Tuhan pikir dulu beta ada senang. Jangan Tuhan atur-atur beta. Kita jadikan Tuhan seperti makanan pencuci mulut. Ditempatkan pada tempat yang paling terakhir. Kita makan selesai, ambil makanan cuci mulut untuk kita makan. Kita buat Tuhan seperti itu. Tempatkan Tuhan paling terakhir. Tuhan tidak dihiraukan, Tuhan tidak dihargai, Tuhan tidak dihormati. Karena hidup kita aman-aman saja. Kita sangat menyedihkan hati Tuhan. Jangan tempatkan Tuhan seperti makanan pencuci mulut. Semua sudah selesai, aman tentram, baru masalah datang. Anda seperti ingat, iya ya Tuhan ada. Jangan jadikan Tuhan seperti itu anak muda. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan cuma pakai otak untuk berpikir, pakai juga hati untuk merasakan dan mendengar suara Tuhan. Jangan pakai rasa saudara, karena kadang-kadang rasa itu membuat Anda keliru. Rasa itu membuat Anda salah. Beta rasa beta bisa, beta rasa beta mampu, beta rasa cocok untuk beta, beta rasa bisa. Tapi mintalah Roh Kudus untuk memberikan arahan,
Kalau Anda tidak pernah minta Roh Kudus untuk berikan arahan, Anda akan tersesat. Jadi jangan pakai akal dan pertimbangan Anda sendiri untuk ambil keputusan. Tanya dulu pada Tuhan. Amin. Setiap apapun yang Anda buat, tolong tanya Tuhan. Tuhan, menurut Tuhan gimana? Jadi Bapak Ibu Saudara, pakai akal dan pertimbangan sendiri itu jangan. Anda harus ambil keputusan itu, tanya Tuhan Allah. Tuhan Allah, menurut Tuhan gimana? Perempuan ini cocok ke Seng, laki-laki ini cocok apakah dia itu tulang rusuk saya? Tuhan, saya mau buka usaha ini, menurut Tuhan gimana? Tuhan, ini proyek ini gimana sih menurut Tuhan? Jangan Anda bilang, oh bisa, mantap, pengalaman ada, jangan. Daud selalu tanya Tuhan. Pernah peperangan di tempat yang sama, Daud tidak gunakan pengalaman itu, tapi Daud datang ke kubu pertahanan dan Daud bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, Daud jangan pakai yang model itu. Ini model ini saya bikin. Selalu tanya Tuhan, karena Tuhan punya banyak cara untuk kasih buat kita. Tuhan punya banyak ide, saudara, untuk kasih buat kita menyelesaikan persoalan hidup kita. Jangan Anda pakai Anda punya logika, pakai Anda punya pertimbangan dan akal sehat. Supaya jangan Anda menderita. Kalau Anda sudah menderita, sadar bahwa oh Tuhan, ternyata Tuhan itu penting dalam hidup saya. Biarlah saudara yang kekasih, jalan kita bukan lurus menurut kita, tetapi jalan itu lurus menurut Tuhan. Karena jalan kita lihat itu lurus, tapi ujungnya maut. Akhir dari jalan yang lurus yang kita pikir lurus, itu menuju maut. Malapetaka. Tetapi kalau kita mengikuti jalan menurut jalannya Tuhan, maka semuanya akan baik. Bukan berarti masalah tidak ada, saudara. Masalah tetap ada. Tapi Tuhan Yesus tolong kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Amsal 21 ayat 2b. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amin. Kita lihat Mazmur 26 ayat 2b. Daud bilang, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Wow, ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada dua hal permohonan Daud kepada Tuhan dari Mazmur 26 ayat 2b ini. Dan saya catat di sini yang pertama, dia katakan, ujilah aku Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Daud ingin membuka segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Daud tahu di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, saudara. Lihat tiap hari Daud bergaul dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata 7 kali sehari Daud beribadah kepada Tuhan, menyanyi memuji Tuhan. Daud itu mengenal Tuhan dengan baik. Dia tahu Tuhan, saudara. Dia tahu bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, karena Tuhan tahu segala pikiran dan maksud hati setiap orang. Tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan mata Tuhan. Jadi Daud ingin Allah yang Maha Agung benar-benar mengenal dan mengetahui dirinya yang sebenarnya. Daud menyatakan secara jujur kepada Tuhan dalam Mazmur 26 ayat 4 dan 5. Daud berkata begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan, aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang-orang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Saudara lihat, Daud bilang secara jujur, Tuhan, beta saya suka perkumpulan orang jahat. Beta benci akan Tuhan. Beta sendiri dengan kumpulan orang-orang fasik. Bahkan ayat 4 tadi dia bilang, aku tidak duduk dengan penipu, dengan orang munafik aku tidak bergaul. Tapi kata ini seorang penipu, tapi kata suka duduk. Kata seorang tidak munafik, tapi kata suka rapat. Kata suka duduk situ karena kata saya mau kehilangan teman. Kata saya mau kehilangan orang yang kata mungkin sudah kenal dari kecil. Daud tidak, saudara. Daud itu luar biasa hidupnya. Jadi contoh buat kita. Daud itu mempertahankan hidup bersih di hadapan Tuhan, saudara. Karena dia tahu siapa Tuhan. Dia tahu Tuhan mengasihi dia. Dan dia tahu kalau hidup begini Tuhan marah. Dia tahu kalau hidup begini Tuhan tidak suka. Dia pernah kejatuhan, saudara. Tapi seumur hidup firman Allah berkata, dia tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Dia menangis terseduh-seduh dan berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Tuhan, betul-betul gagal Tuhan, beta jatuh, beta berdosa, tapi jangan ambil rohmu dariku. Karena kalau dia tahu, kalau Tuhan ambil roh dari dia menjadi apa? Jadi dia berani bicara, Tuhan, beta sendiri orang-orang jahat, orang munafik, penipu, beta sendiri orang fasik, beta saya bergaul dengan mereka, beta saya menghabiskan waktu dengan mereka, Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kalau sudah tahu orang itu kejahatan, ngapain dulu buang waktu makan minum di rumah makan, di restoran, buka gigi orang seperti itu? Tidak pantas, saudara. Ketika Tuhan menguji hati kita, apapun yang tersembunyi pasti terbongkar, pasti terbuka, pasti terkuak. Ingat itu jemaat Ambon. Ketika Tuhan menguji hati Bapak Ibu Saudara, apapun yang Bapak Ibu Saudara sembunyikan, simpan rapat, pasti terungkap, pasti terbuka, pasti terkuak di hadapan Tuhan Allah. Serapat-rapatnya Anda tutup, Tuhan Allah akan buka, karena Tuhan Allah mata liar. Jadi dengan kata lain, Daud menjauhi para penipu, Daud menjauhi orang-orang munafik, Daud menjauhi penjahat, Daud menjauhi orang-orang fasik, Daud menjauhi mereka. Dia tidak bangun hubungan dengan mereka, dia tidak bangun waktu dengan mereka, tidak bangun hubungan dengan mereka. Boleh ke teman kantor, tetapi sampai batas kerja. Selesai itu, no, tidak. Jadi Anda di kantor-kantor Anda harus bekerja dengan baik, jujur. Kalau tidak, Tuhan Allah angkat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kasih naik mereka di posisi tinggi. Anda lihat Anda sakit hati. Tujuannya saudara, supaya Anda bertobat, cari Tuhan baik-baik. Sebenarnya Tuhan berkati kita saudara. Tapi kalau kita hidup tidak benar, Tuhan kasih jatuh kita di bawah. Tuhan angkat orang-orang tidak mengenal Tuhan untuk membuat kita sakit hati. Jadi Anda periksa hati Anda, benarkah hati Anda di hadapan Tuhan? Sebagai pegawai negeri swasta, sebagai apa saja yang saudara punya pekerjaan, lihat hati bersih. Kalau Anda bersih, tidak ada buat kesalahan, lalu masalah, itu berarti ada promosi untuk Anda naik. Tapi kalau Anda terlibat hidup berdosa, harus selesai, supaya berkat mengalir. Kalau kami hamba Tuhan tinggal berdoa, tapi kalau Anda hidup begitu, masalahnya di Anda, bukan Tuhan. Jangan Anda berkata, hamba Tuhan ini berdosa, ini boleh, ini lebih cocok, ini boleh, dia berdoa mampan, ini sebentar lalu. Jangan seperti itu saudara. Bukan masalah di kami, masalah di Anda. Yang kedua, selidikilah batinku dan hatiku. Daud ingin Tuhan mengetahui segala perkara dan menyelidiki dalam batin dan hatinya. Yang belum Daud katakan dan yang belum Daud pikirkan, dia mau Tuhan selidiki. Yang belum dia bilang pun, yang belum dia ucapkan pun, dan yang belum ada dalam pikiran pun, Daud bilang, Tuhan selidiki akang. Selidiki kita pikiran itu, dan hati. Sudah tahu Daud itu orang setia dengan Tuhan. Daud itu hidup dalam kebenaran. Dia selalu bermazmur dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Sekalipun demikian, dia mohon Tuhan untuk menyelidiki dia. Saudara, tiap hari itu Daud menari buat Tuhan. Di sini kita senang dengan Tuhan, karena Tuhan ada di sini. Kita senang. Tuhan, terima kasih saya masih hidup. Tuhan, terima kasih rumah tangga saya bahagia. Tuhan, terima kasih masalah banyak tapi saya masih ada. Saya bisa kuat bertahan. Nah itu di sini kita bilang itu buat Tuhan. Makanya hati kita senang. Kita melompat, kita menyanyi. Kalau Anda berdiri begini, saya pastikan Anda lagi tidak beres. Sebab kalau orang bersuka harus bagara. Amin. Tapi kalau Anda begini lalu nonton kiri kanan, berarti saya mau bilang buat saudara-saudara perlu masuk operasi di bengkel GKRI Hidup Ambon. Mazmur 17 ayat 3, Daud berkata, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Dia saya bicara sabaran dan dia mulu. Dia pakai mulut berbohong, berdusta, berbicara hal yang tidak benar, hal negatif, tidak. Tuh, dia berani sekali. Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan pada diriku. Dan mulutku tidak pernah terlanjur untuk bicara orang, untuk bicara bohong, untuk bicara menjatuhkan orang, untuk bicara menghakimi orang, untuk bicara menuduh orang. Tidak Tuhan, engkau lihat kalau engkau lihat semua itu. Aku tidak seperti gitu. Saudara, bisakah kita seperti itu bilang buat Tuhan? Saudara, jangan. Kalau kita pahit, negatif, kita punya hati itu nanti bikin penyakit banyak dalam tubuh. Hidupnya nikmati saudara. Daud itu nikmati dia pun hidup. Dia bersuka cita terus. Makanya dia bilang, Tuhan lihat betul yang terlanjur. Betul yang terlanjur bicara sabaran. Tuhan lihat. Betul yang sabaran Tuhan. Itu yang luar biasanya Daud. Selidikilah batinku dan hatiku. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan evaluasi diri terkait motivasi hati kita dalam melakukan segala sesuatu. Baik itu di dunia sekuler maupun dunia rohani. Kalau Anda ada motivasi hati yang keliru dan salah, segera perbaiki sebelum Tuhan menyelidiki dan mengoreksi motivasi hati Anda. Jangan pertahankan motivasi Anda yang keliru dan salah, karena hal ini akan merugikan Anda suatu saat nanti. Amin saudara. Motivasi kita terus benar, jangan keliru, jangan salah. Suatu saat Anda menderita. Seseorang bisa saja anggap pilihannya benar sesuai pandangan keyakinan diri, namun cepat lambat setiap motivasi hati kita akan diuji. Hal ini tidak berlaku dalam pelayanan, tetapi juga dalam berbagai bidang kehidupan kita. Seseorang bisa saja terlihat rohani dan menjadi pelayan di gereja,
Tapi motivasi hatinya belum tentu sama dengan apa yang terlihat di mata kita. Seiring perjalanan waktu, motivasi dalam hati akan terlihat atau keluar melalui tindakan. Jika motivasi Anda itu keliru atau salah, biasanya respon yang keluar atau yang muncul itu negatif. Tapi apabila motivasi Anda benar, maka dampak yang dihasilkan dapat semakin kuat dan menjadi berkat. Tadi kita lihat Amsal 8 ayat 11, dunia sedang haus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jemaat hidup Ambon yang dikasihi Tuhan, dunia yang kita hidup sedang sekarat, sedang haus. Dunia ini sedang haus firman Tuhan. Sebab itu jemaat hidup Ambon, mari kita pergi, kita mengalirkan air kehidupan, yaitu firman Allah kepada mereka. Kita tidak boleh hidup percuma, tidak boleh hidup untuk diri sendiri di muka bumi ini. Jadikan dirimu seperti batang air, seperti sungai yang mengalirkan air segar, air bersih, air bening, air dingin. Jadikan dirimu daya tarik bagi orang-orang yang haus dan merindukan Tuhan. Jadikanlah dirimu seperti batang air, seperti sungai yang mengalirkan kehidupan, kesejukan, dan kesegaran. Tuhan berkati kita semua.